Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat rumah sakit. Kembali lagi nih bersama saya Bidan Fani. Tentu saja di acara yang inovatif dan informatif di seputar kesehatan, yaitu di acara podcast Rumah Sakit USU. Nah, sobat sehat rumah sakit, di episode kali ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Sobat rumah sakit pernah dengar nggak sih tentang osteoporosis ini? Berdasarkan data dari Kemenkes RI, katanya nih 10% atau sekitar kurang lebih 20 juta orang menderita osteoporosis. Nah, banyak kan? Pasti pada pengen tahu kan apa sih osteoporosis itu? Apakah hanya usia lansia aja ya kan dok yang bisa kena osteoporosis? Kali ini kami sudah menghadirkan salah satu dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit USU, yaitu Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi konsultan. Selamat siang dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sahabat sehat Rumah Sakit USU. Apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter. Nah, kali ini kan kita akan ngebahas nih tentang osteoporosis nih dok ya. Langsung aja ya dok. Sebenarnya apa sih dok osteoporosis itu? Definisi osteoporosis kalau menurut WHO adalah suatu penyakit tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang yang sangat rendah dan juga terjadi perubahan dari mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas tulang. Dan pada hasil akhirnya terjadi pengeroposan tulang atau perapuhan tulang dan bisa juga terjadi suatu patah tulang. Oh, jadi patah tulang ya ujungnya ya dok ya dari osteoporosis itu? Bisa beresiko untuk terjadinya patah tulang atau yang kita sebut dengan pathologic fracture. Nah, sebenarnya mungkin orang banyak bertanya, kenapa sih osteoporosis itu tulang itu bisa keropos? Benar. Pasti kan orang bertanya kan seperti itu. Pertama-tama kita harus mengerti dulu gimana tulang pada manusia. Tulang pada manusia itu ada namanya dua sel, osteoblast dan osteoklas yang bekerja. Jadi ada osteoklas, ada osteoblast. Osteoblast itu yang membentuk sel tulang dan osteoklas perombak tulang. Jadi tulang kita setiap harinya dia berganti. Bukan itu saja, bukan kalau udah jadi tulang akan menetap. Jadi dia ada yang membentuk, ada yang merombak, ya, sehingga ada siklusnya. Nah, jadi contoh kalau yang membentuk lebih banyak daripada yang merombak, terjadi surplus, tulangnya akan menjadi padat. Oke. Kalau yang membentuk sama yang merombak sama, akhirnya equal sama. Nah, kualitas tulangnya akan tetap. Nah, pada osteoporosis terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara sel pembentuk dengan sel perombak. Jadi lebih banyak sel perombaknya yang bekerja sehingga terjadi defisit. Nah, makanya massa tulangnya akan perlahan-lahan akan berkurang. Ya, dok. Sehingga menjadi keropos, ya, hingga terjadi osteoporosis. Seperti itu ya dok ya. Nah, gimana dengan osteopenia dok? Apakah sama gitu dengan osteoporosis? Ya, osteopenia itu adalah suatu kekurangan massa tulang tapi masih ringan. Nah, kalau menurut pemeriksaan bone densitometry, mineral bone densitometry-nya itu -1 sampai di range antara -1 sampai -2,5. Tapi kalau sudah lebih dari -2,5 itu sudah dimasukkan kategori osteoporosis. Nah, jadi biasanya orang menderita osteoporosis akan menderita osteopenia dulu. Seperti itu. Ya, gitu. Gitu ya dok ya. Nah, gini dok, bukankah wajar gitu ya kayak usia lanjut itu menderita osteoporosis gitu? Karena kan makin lama makin penurunan fungsi tubuh, makanya osteoporosis gitu loh. Itu bukannya wajar ya dok ya? Wajar, karena usia dan jenis kelamin itu suatu faktor resiko yang pasti didapat. Nah, jadi kalau manusia kan pasti tua. Sedangkan resiko terjadinya osteoporosis adalah salah satu faktor resikonya adalah usia tua. Usia. Baru jenis kelamin wanita 2 kali lebih tinggi resikonya mengidap osteoporosis. Kedua ras.
Ras kulit putih lebih cenderung menderita osteoporosis dibandingkan ras kulit hitam. Baru ya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya Iya. dok ya. Nah, apakah usia muda juga bisa dok terkena osteoporosis atau gimana? Bisa Oh, pada usia muda, contohnya ada beberapa penyakit yang bisa dapat mm-mm. menurunkan massa tulang atau terjadinya osteoporosis. Penyakit autoimun, penyakit gagal ginjal kronis, apalagi kalau penyakit autoimun menggunakan obat-obatan steroid jangka panjang dapat menimbulkan penurunan massa tulang. Gitu ya dok ya. Berarti nggak cuman yang tua-tua aja yang bisa kena ya dok. Nah, tapi paling banyak memang usia tua. Faktor resikonya di usia yang tua ya. Iya. Tadi kayaknya dokter ada bahas tuh wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis dibandingkan dengan pria gitu ya kan dok? Itu kenapa dok bisa kayak gitu? Oke, jadi pada wanita ada namanya pada fase premenopause atau postmenopause. Pada saat premenopause, wanita punya hormon estrogen atau disebut dengan hormon awet mudanya. Hormon awet muda. Kalau laki-laki testosteron. Oke. Nah, jadi pada premenopause hormon estrogen itu akan Menurun. pada saat postmenopause mungkin sudah sangat kecil. Sehingga estrogen itu dia mengurangi kerja dari pembentukan tulang. Sehingga tidak balance antara pembentukan sama perombakan tulang. Itu tadi jadi namanya defisit. Defisit ya. Ya, sama kan kalau udah wanita udah menopause atau pasti kan fungsi tubuhnya turun. Iya, Kulit benar, Dok. mulai keriput. Iya. Keriput ya. Juga termasuk tulang. Ya. Iya, betul-betul. Sama laki-laki juga seperti itu. Cuman laki-laki dia usianya jauh lebih lama. Kalau laki-laki bisa sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun. Kalau perempuan kan di range-nya premenopause 45 sampai 50 tahun. Makanya perempuan itu lebih cepat untuk menjadi resiko untuk terjadinya osteoporosis. Seperti itu ya dok. Nah terus ya dok ya, apakah osteoporosis itu berbahaya dok? Osteoporosis berbahaya. Nah, karena osteoporosis itu dapat timbul nyeri pada daerah persendian seperti bahu, tulang belakang, atau panggul. Dan osteoporosis yang berat dapat terjadi suatu patah tulang. Komplikasi yang terjadi pada patah tulang bisa menyebabkan kematian. Oh ngeri ya, mati ujung-ujungnya. Ya bukan osteoporosis langsung ya. meninggal, Iya, tapi ya. komplikasinya bisa sampai meninggal. Ya. Gitu ya dok. Nah terus nih gimana sih dok mengetahui nih osteoporosis itu bagaimana? Jadi yang di rumah kan bisa lebih tahu awal taunya ya kan, apakah ada screening tertentu atau gimana nih dokter? Ada untuk screening osteoporosis atau keadaan mana yang kita harus screening misalnya. Ada contohnya pada tadi karena usia, berarti pada usia lanjut seperti perempuan di usia 60, laki-laki di 70. Nah, itu sudah bisa screening untuk mengetahui kepadatan tulangnya gimana atau kualitas tulangnya gimana. Atau pada perempuan yang sudah memasuki fase pre atau post menopause, atau pada pasien-pasien yang menggunakan seperti tadi obat-obatan steroid ya, jangka panjang atau penyakit-penyakit autoimun, itu juga boleh screening untuk mengetahui kondisi tulangnya bagaimana. Atau ada pasien-pasien yang terjadi patah tulang atau dengan akibat trauma yang sangat bukan trauma berat tapi bisa terjadi patah tulang. Nah, itu juga bisa dicek apakah pasien ini patah tulangnya karena kondisi tulangnya yang osteoporosis. Seperti itu ya dok ya. Oke. Nah gini dok, bagaimana dengan orang yang merokok? Apakah mereka juga rokok itu bisa buat osteoporosis dokter? Bisa. Memang rokok ini banyak mudaratnya. Jadi selain tidak sehat untuk paru, kita tahu rokok ini racunnya kan banyak. Benar. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin ini juga dia bersifat menurunkan kinerja dari
pembentukan tulang. Oh, di sini nikotinnya itu ya, Dok, ya? Ya, sama juga seperti alkohol. Jadi itu Gitu. menurunkan pembentukan tulang. Berarti mereka beresiko terkena osteoporosis juga ya yang Iya. merokok-merokok ya? Oh, Jadi ya kalau bisa mulai sekarang Iya. berhenti merokok, iya, sahabat sehat berhenti Mas Yusuf. merokok, iya. Berhenti merokok ya, Dok. Nah, ini seru nih. Gini, Dok, biasanya kan, Dok, kayak di TV-TV, Ya. di kartun gitu kan, Dok, sering tuh denger suara kalau misalnya nunduk, krek gitu kan, Dok. Iya. Atau pas bergerak kaki ini bunyi krek gitu. Apakah yang seperti itu mengarah ke osteoporosis atau gimana nih, Dok? Ya bisa mengarah osteoporosis, maka perlu pengecekan lebih lanjut dulu. Oh. Nah, tapi kenapa pada osteoporosis bisa terjadi patah tulang? Jadi seperti yang definisi tadi, terjadi perubahan mikroarsitektur itu di mana secara mikroskopi tulang itu kepadatannya berkurang, trabekular tulangnya menjadi melebar, sehingga seperti kalau misal kita contoh seperti tembok, kepadatannya kan padat tuh, kuat. Kayu kepadatannya lebih rendah ya. Dibandingkan tembok. Seperti gabus, walaupun bentuknya sama, misalnya ada kotak bentuknya sama, satu dari beton, satu dari kayu, satu dari gabus, bentuknya sama tapi masanya berbeda. Nah, jadi kalau misalnya seperti gabus kan gampang ya, gampang patah. Benar. Sama tulangnya seperti tulang normal, tetapi kepadatan tulangnya sangat rendah, sehingga kekuatan tulangnya berkurang jauh, sehingga bisa terjadi patah. Makanya kalau misalnya udah tua, yang sering terjadi patah itu daerah panggul, tulang belakang, gitu. Jadi makanya kalau lagi ngambil sesuatu dengan bungkuk, itu bisa, apalagi ngambil beban yang cukup berat, itu bisa terjadi fraktur di daerah tulang belakang. Oh gitu ya, Dok ya. Berarti kalau bunyi krek gitu harus periksa ya, Dok? Iya. Apalagi kalau udah krek ada nyeri. Oh iya, benar-benar. Gitu. Iya, harus periksa. Nah, gini, Dok. Dampak terburuk dari osteoporosis itu udah tercerita ya, yang kematian ya. Terus bagaimana peran ortopedi nih dalam penanganan osteoporosis nih, Dok? Oke, jadi peran ortopedi atau bagaimana pasien datang ke ortopedi ini, apakah osteoporosis ini bisa sembuh atau tidak? Benar. Tujuan pertama kita adalah menstop perburukan dari tulang. Jadi supaya osteoporosisnya tidak makin parah. Itu tujuan utama yang pertama. Berikutnya kita mengembalikan massa tulangnya yang hilang. Baru kita membantu mengurangi nyeri atau mengurangi nyeri yang ditimbulkan oleh osteoporosis. Kedua, mencegah fraktur patologis. Dan terakhir kita mengembalikan fungsi dan aktivitas pasien tersebut. Berarti itu ya, Dok ya. Terus kan, Dok, apa ada nih suplemen atau obat yang diberikan kepada penderita osteoporosis, Dok? Oh, tentu ada. Untuk suplemen seperti biasa, kalsium, vitamin D3. Kedua juga kita harus berjemur, itu penting. Pengobatannya bisa dengan cara obat-obatan non hormonal atau dengan hormon. Yang non hormonal seperti tadi pemberian obat-obatan golongan bisfosfonat. Yang hormonalnya bisa pemberian hormon estrogen pada perempuan, pada laki-laki bisa pada testosteron dan kalsitonin. Oh, seperti itu ya, Dok. Ya, tujuannya untuk bisa mengembalikan fungsi sel pembentukan tulangnya. Oke. Nah, apakah semua yang dokter bilang itu aman untuk dikonsumsi pasien nih, obat-obatannya nih, Dok? Aman selama pemberiannya tepat dan monitoringnya yang berkelanjutan. Oh, intinya terus-terusan kontrol sama dokter ya, Dok kan ya? Kita ada follow up-nya. Jadi kalaupun ada komplikasi dari penggunaan obatnya atau side effect-nya bisa diketahui dengan cepat sehingga tidak terjadi permasalahan yang berat. Nah, makanya kalau kita harus tetap
follow up-nya harus kita lakukan. Jadi untuk mengetahui apakah terapi ini bermanfaat atau tidak. Oke dokter, kita juga ada pertanyaan dari Instagram nih. Kali ini dari Mirza Hasibuan. Pertanyaannya, makanan yang dihindari untuk penderita osteoporosis dan apa osteoporosis bisa disembuhkan? Oke, terima kasih Mirza untuk pertanyaannya. Makanan yang harus dihindari pada penderita osteoporosis, mungkin makanan yang hindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, atau makanan-makanan yang mengandung zat oksalat seperti bayam. Hindari juga makanan-makanan instan seperti makanan kemasan, kaleng, atau makanan-makanan yang tinggi MSG. Seperti itulah yang micin harus, lah ya, micin. Dan ya banyak juga sih yang harus dihindari seperti alkohol. Itu juga tidak bagus untuk dikonsumsi pada pasien-pasien penderita osteoporosis. Terus dok, bisa sembuh nih osteoporosis itu dok? Apakah osteoporosis itu bisa sembuh? Bisa, tapi dengan follow up yang ketat. Gitu. Jadi bisa sembuh ya dok dengan follow up yang ketat ya dok ya? Ya, walaupun memang suatu saat semakin tua pasti kondisi tulang kita akan semakin turun. Tapi kita bisa memaintain atau setidaknya kita bisa mencegah perburukan dari kondisi osteoporosis mungkin menjadi kondisi osteopenia. Gitu. Oh gitu ya dok ya, berarti bisa dicegah ya dok ya. Oke. Nah terakhir nih dok, edukasi atau pesan apa yang bisa dokter berikan kepada masyarakat untuk mencegah osteoporosis? Oke, pertama-tama untuk pengobatan osteoporosis lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Iya betul. Sudah hukumnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bagaimana supaya kita terhindar dari osteoporosis waktu kita nanti usia tua? Otomatis seperti menabung. Kalau waktu mudanya kita menabung, sama menabung tulang nih ceritanya. Tulangnya padat, otomatis waktu tuanya nanti penyerapan walaupun diserap tulangnya dia akan lama kan karena dia padat. Jadi bukan pengobatan osteoporosis itu waktu tua saja deh saya baru berobat. Enggak, itu dimulai dari waktu masih muda. Jadi ya kita harus punya deposit tulang sebanyak-banyaknya. Sehingga waktu tua nanti diambilin kita nggak cepat keropos. Jadi waktu muda itu harus kalsium, nutrisi kalsiumnya, vitamin D-nya, berjemur, olahraga itu harus dilakukan supaya mendapatkan tulang yang sehat dan padat. Jadi waktu kita tuanya kita deposit tulangnya banyak. Jadi walaupun diambilin nanti diserap untuk menjadi osteoporosisnya kita akan cukup lama. Gitu. Kedua pasti hidup sehat, seperti tadi hindari rokok ya, alkohol. Jadi hindarilah faktor resiko yang bisa dirubah. Kalau tadi faktor risiko yang tidak bisa dirubah kan kita udah nggak bisa lagi kan. Ada faktor risiko yang bisa dirubah, hindari seperti saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah kita harus rajin untuk men-check up kayak mana kondisi tulang kita. Jadi kita lebih walaupun setidaknya kita bisa mendeteksi dini terjadi kerapuhan tulang. Jadi sehingga bisa kita mendapatkan pelayanan kesehatan untuk pengobatan lebih cepat. Gitu. Oke, itu aja ya dokter. Nah sobat rumah sakit USU, demikianlah podcast pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dokter Heru tadi dapat menambah wawasan untuk sobat rumah sakit ya tentang osteoporosis. Nah seperti biasa nih untuk sobat rumah sakit yang mempunyai kritik atau saran atau ide,
dapat disampaikan di kolom komentar kami atau bisa melalui akun Instagram kami di @rumahsakit.usu. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.